usulkan untuk pembuatan BPJS kesehatan Kesehatan. bagi tua yang sakit, manula yang sakit maupun orang-orang terlantar. Oh, betul Jadi betul. daerah-daerah tertentu seperti Soko, Ngerayun itu. Selamat siang, sahabat podcast Dinas Sosial dan P3A. Kembali lagi bersama kami. Kali ini kita sudah bersama Bapak Agung Prasetyo, Kepala Bidang Linjamsos. Selamat siang, Bapak. Selamat siang. Kali ini, sahabat, kita akan berbincang-bincang santai, kita ngobrol-ngobrol seperti biasanya dengan Pak Agung sebagai Kepala Bidang Linjamsos. Baik, Bapak, mungkin untuk mengawali pembahasan kita, bisa diceritakan perjalanan karir dari Pak Agung, mungkin sampai sekarang berada di posisi Kepala Bidang Linjamsos di Dinas Sosial. Siap Mas, terima kasih. Untuk perjalanan karir kami, diawali tahun 2002 dan di 2004 saya pertama di dinas di Sekretariat DPRD Kabupaten Ponorogo. Oh, gitu. Habis itu selama kurang lebih 6 tahun saya di sana. Di tahun 2008 saya dipindah tugaskan, dimutasi untuk promosi menjadi eselon 4B di Kelurahan Singosaren, wilayah Kecamatan Jenangan, Kabupaten Ponorogo. Saya di Singosaren juga bersama dengan Bapak Kepala Dinas yang sekarang dulu di Trantip Kecamatan, saya di Kesmas Kelurahan Singosaren selama 4 tahun. Di tahun 2012 saya dipindah tugaskan kembali oleh Bapak Bupati, pindah mutasi di Dinas Perizinan. Waktu itu masih Kantor Perizinan Terpadu, KPPT. Oh, KPPT. Saya di KPPT selama kurang lebih 6,5 tahun. 6,5 tahun. Di tahun 2016 saya dipindah tugaskan kembali, dimutasi di Dinas Kominfo. Kalau dulu masih Infokom. Infokom terus berdiri sendiri menjadi dinas Kominfo. Saya di sana kurang lebih 14 bulan. Habis itu saya dimutasi kembali di Dinas Sosial P3A. Waktu itu masih di Kantor Timur dengan Kepala Pak Sumani dulu, Kepala Dinasnya. Terus berpindah menempati tempat yang sekarang ini, yang menjadi Kepala Dinasnya Pak Gulang. Saya di Dinas Sosial waktu itu kurang lebih 16 bulan. Oh, 16 bulan. 16 bulan di tahun 2018 September saya dipindah tugaskan kembali di Dinas Perpustakaan Kearsipan Kabupaten Ponorogo. Saya di perpustakaan 4 tahun, 2018 sampai tahun 2022. Nah, di tahun 2022 bulan September ini saya dimutasi kembali. Saya dikembalikan oleh pimpinan daerah kembali ke Dinas Sosial, yang akhirnya kita kembali ke komunitas teman-teman yang ada di Dinas Sosial P3 Kabupaten Ponorogo dengan bidang yang lain. Kalau dulu saya di Fakmis, sekarang saya di bidang perlindungan jaminan sosial di Linjamsos. Saya di Linjamsos per tanggal 2 September tahun 2022. Jadi
Saya juga selaku pejabat baru di Lijamsos yang tentunya terkait dengan tugas pokok dan fungsi itu sesuai dengan SOTK yang ada di Kabupaten Ponorogo. Demikian Mas, perjalanan karir kami sampai saat ini, semoga di ke depan bisa berjalan dengan lancar. Amin, amin. Jadi sahabat podcast, dulu memang Pak Agung sudah pernah dinas di dinas sosial pada tahun 2017 ya Pak ya. 2017, 2018 itu dulu di bidang Fakmis. Dan sekarang kembali lagi ke dinas sosial dan menempati atau menjabat sebagai kepala bidang Linjamsos. Begitu Bapak nggih? Siap ya. Bapak, dari perjalanan karir yang begitu panjang dari tahun 2002 sampai dengan sekarang itu kan sudah mengalami dari instansi ke instansi yang lain sampai sekarang di kepala bidang Linjamsos Dinas Sosial ini, adakah penyesuaian tertentu mungkin Bapak? Alhamdulillah, pada intinya kita selaku ASN memang siap bersedia. Sewaktu-waktu memang dikehendaki oleh pimpinan tertinggi daerah, kita dimutasi, kita dipindah tugaskan. Yang jelas dengan dipindah tugaskan berkali-kali, tentunya kita banyak saudara-saudara kita menjalin ukhuwah, kita banyak keluarga-keluarga baru yang tentunya dengan banyaknya mutasi tadi, tentunya banyak juga kenalan yang akhirnya menjadi saudara di kita. Dengan banyaknya saudara, dengan silaturahim yang erat tentunya akan menambah kebersamaan dan tentunya menambah kesehatan di diri kita. Gitu Mas, ya. Kelihatannya untuk mutasi kita enjoy saja di mana-mana. Masih di Indonesia, masih di Ponorogo. Gitu. Jadi, selalu siap Bapak dari dulu langsung bisa menyesuaikan gitu Bapak. Alhamdulillah bisa, alhamdulillah. Untuk ini Bapak sekarang kan menjabat sebagai kepala bidang Linjamsos. Kalau di Linjamsos itu apa saja Bapak tugas-tugasnya, mungkin tupoksi dan juga wewenang yang ada di Linjamsos itu apa saja? Ya, terima kasih. Yang jelas begitu kita dimutasi dikembalikan ke dinas sosial, dalam hati kecil saya juga merasa bersyukur sekali karena niatan kita kembali ke dinas sosial dalam hati kecil yang terdalam kita niati untuk beribadah. Demi kemaslahatan umat yang ada di Kabupaten Ponorogo, khususnya bagi penanganan kemiskinan di Kabupaten Ponorogo. Betul. Jadi pada intinya kita di Linjamsos dengan teman-teman yang ada di bidang, kita bersama-sama saling bahu-membahu terkait dengan penanganan, baik itu penanganan kesehatan, KIS maupun rekomendasi dari orang-orang di Kabupaten Ponorogo yang diberikan cobaan untuk sakit, orang tua yang sakit, manula yang sakit maupun masyarakat umum yang sakit, tentunya kita rekomendasikan, kita asesmen, kita lihat, kalaupun memang kenyataannya memang diperlukan untuk dibantu, dinas sosial memberikan rekomendasi kepada Basnas. Tentunya Basnas akan menindaklanjuti asesmen di lapangan untuk memberikan layanan kemanusiaan sesuai dengan tupoksi Basnas. Selain itu, kita di Linjamsos tentunya ada agenda untuk penanganan orang-orang terlantar. Jadi Dinas Sosial Kabupaten Ponorogo khususnya bidang Linjamsos itu adalah menangani kebencanaan maupun menangani masalah-masalah
yang terkait dengan kemanusiaan. Betul, betul, betul. Selain itu, kita juga ada pilar-pilar sosial di Lijamsos, yaitu teman-teman pendamping dan teman-teman tagana. Betul, Kalau betul. pendamping ada PKH, SDM PKH, sumber daya manusia untuk program Keluarga Harapan, Betul. itu sebanyak 130 yang terbagi di 21 kecamatan Kabupaten Ponorogo. Tentunya salah satunya adalah untuk menangani pengentasan kemiskinan tadi. Betul, betul. Kalau teman-teman tagana untuk pilar-pilar sosial yang lain itu untuk menangani kebencanaan yang ada di Kabupaten Ponorogo. Tentunya teman-teman tagana, relawan tagana itu memberikan penanganan kebencanaan tentang kemanusiaannya. Betul, betul, betul. Untuk selain itu ada lagi tugas pokok dan fungsinya untuk biaya kesehatan, Betul, yang tentunya itu dari Dinas Sosial memberikan suatu asesmen, dan itu nanti seandainya asesmennya memang betul-betul layak, kita buatkan rekomendasi, kita usulkan untuk pembuatan BPJS kesehatan bagi orang terlantar maupun orang-orang yang sakit ataupun tidak mampu. Jadi pada intinya kita di bidang Lijamsos memberikan layanan, bahwasanya kita memberikan kemudahan-kemudahan. Kalau kita melihat bahwasanya sesuai dengan hadis Nabi, itu seandainya kita memberikan kemudahan pada orang lain, tentunya di kemudian hari Allah akan memberikan kemudahan bagi diri kita. Amin. Khususnya akan memberikan kemudahan baik di dunia maupun di akhirat. Amin. Jadi itu tadi teman-teman Lijamsos yang ada di bidang kami itu sama-sama bahu-membahu dengan niatan ikhlas untuk mengabdi kepada masyarakat Kabupaten Ponorogo, khususnya untuk penanganan perlindungan jaminan sosial. Gitu Mas, betul. Mungkin sedikit ada tambahan. Kalau untuk kartu KIS atau BPJS, Bapak, kalau yang di Fakmis itu kan ada layanan juga untuk BPJS, tapi itu yang nasional, yang APBN, yang lewat DTKS itu. Kalau di Lijamsos itu kan kalau di Fakmis prosedurnya harus masuk di TKS dulu. Kalau di Lijamsos itu apakah sama ataukah mungkin ada perbedaan, Bapak? Pada dasarnya setiap usulan-usulan baik itu BLT maupun Kartu Indonesia Sehat, baik itu yang di-cover dari pusat maupun daerah, itu kesemuanya harus dalam satu data, yaitu SIG-NG itu Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generasi, yang tentunya di-cover lagi ke DTKS, Data Terpadu Kesejahteraan Sosial, yang mana data tersebut itu berisikan bahwasanya si A, si B, by name, by address itu memang betul-betul tidak mampu dan layak untuk mendapatkan BLT. Nah, dalam hal ini khususnya untuk KIS, itu memang salah satunya kita memberikan rekomendasi, satu yaitu harus data dari by name, by address yang untuk diajukan itu memang harus masuk di data DTKS. Terus yang kedua, mendapatkan rekomendasi dari desa bahwasanya menyatakan si A, si B ini adalah betul-betul orang tidak mampu. Betul. Demikian. Betul. Jadi sahabat podcast, memang di DTKS itu ada tercantum berbagai bentuk bantuan. Kalau untuk yang kartu KIS itu di situ tercantum PBI. Kadang-kadang ada masyarakat yang sudah masuk DTKS, akan tetapi PBI-nya belum terdaftar, dan kalau ada
kejadian semacam itu, jika memang orangnya itu membutuhkan dan mendesak segera digunakan, bisa diusulkan KIS daerah yang lewat Linjamsos begitu nggih Iya, Bapak? iya betul, betul Mas. Lewat rekomendasi dari desa. Desa, ya. Betul, betul. Kemudian Bapak, kalau untuk orang terlantar itu kriterianya seperti apa untuk bisa dikatakan bahwa orang itu terlantar? Itu kalau OT atau orang terlantar itu biasanya kemarin seperti kita menindaklanjuti ada info masuk di kita beberapa waktu yang lalu, Betul. orang terlantar yang sakit di Masjid Al Jainal itu. Betul. Kemarin ada WA masuk dari masyarakat, kita tindak lanjuti dari Linjamsos dan Rehabsos waktu itu, asesmen ke tempat, bahwasanya memang dari orang terlantar yang ada di masjid waktu itu memang satu, dia tidak punya identitas. Betul, betul. Waktu itu memang orang yang bersangkutan sakit, tidak Betul. bisa diajak ngobrol. Terus yang kedua, begitu kita asesmen, memang orang tersebut sebetulnya dalam tanda kutip sehat, dalam arti sehat jiwanya, tidak ODGJ, akan tetapi kurang cakap dalam gimana ya, boleh dikatakan telat mikir gitu lah ya. Gitu. Itu dari mungkin boleh dikatakan kalau ODGJ bukan, cuma waktu itu keterbelakangan mental gitu. Betul, betul. Ya, akhirnya waktu itu kita tangani, kita kirimkan ke rumah sakit, dicek di rumah sakit, semuanya sehat, dalam keadaan sehat. Nah, setelah keadaan sehat, akhirnya kita rekomendasikan di Dukcapil untuk mengetahui admin duknya, administrasi kependudukannya waktu itu belum bisa terlacak. Terus akhirnya kemarin dititipkan di panti Duafa di Jedes, itu akhirnya direkomendasikan sama kepala dinas untuk diberikan nama siapa, Sukar atau siapa itu. Terus akhirnya dapat NIK dari Dukcapil, akhirnya mendapatkan identitas diri, baru dimasukkan ke panti Duafa di Jedes. Betul. Terus untuk persyaratan OT itu memang pengantar SPKT dari Polres atau Polsek setempat. Setelah itu kita asesmen, kita buatkan surat pengantar sesuai dengan KTP dan domisili yang bersangkutan. Setelah itu kita memberikan pemberian transport untuk kembali pulang kembali ke domisilinya. Ya. Kalaupun nanti dia tidak cakap untuk pulang sendiri, tentunya nanti kita kawal dari pilar-pilar sosial yang lain itu. Terus yang kedua Mas, itu di kita di Linjamsos itu ada layanan by WA terkait dengan KIS tadi. Betul. Jadi untuk rumah tangga yang jauh, untuk masyarakat yang jauh di Ngerayun, di Bausan Kidul, itu seandainya memang memerlukan layanan KIS, itu lewat by WA yang ada di operator kami, itu bisa dengan by WA kita tindak lanjuti untuk selanjutnya terkait dengan pengaduan KIS-nya. Jadi intinya lebih mempermudah masyarakat untuk mendapatkan jaminan sosial untuk kesehatan. Untuk memberikan solusi untuk masyarakat yang mungkin berwilayah di daerah-daerah yang jauh, mungkin treknya juga ekstrim, terjal, aksesnya ke kota juga lumayan susah. Bisa dilayani dengan by WA itu tadi, Pak. Jadi pada intinya itu tadi, kalau kita, apalagi kita membantu kan masyarakat kelas menengah ke bawah. Betul. Menengah ke bawah. Tentunya mereka hidupnya sendiri juga memprihatinkan. Yang kedua, seandainya geografis dari
daerah-daerah tertentu seperti Soko, Ngerayun itu kalau kita apa yang disampaikan Masnya tadi dari Ngerayun ke Ponorogo untuk ngurus KIS tentunya memerlukan waktu dan biaya juga. Biaya. Tentunya dengan ada terobosan melalui layanan by WA tadi akan memberikan kemudahan bagi masyarakat Kabupaten Ponorogo untuk mendapatkan layanan-layanan kesehatan yang ada di Dinas Sosial Kabupaten Ponorogo. Betul. Jadi kami juga memanfaatkan kemajuan teknologi, sahabat podcast, untuk mengatasi permasalahan-permasalahan semacam ini. Jadi masyarakat yang bersangkutan tidak perlu lagi terlalu banyak memakan waktu untuk berpindah-pindah dari instansi yang satu ke instansi yang lain untuk mengakses bantuan kesehatan itu tadi. Jadi kami memanfaatkan teknologi, hanya dengan menggunakan WA saja sudah bisa dikirim lalu bisa dilayani ya Pak ya. Siap. Bapak mungkin ada kesan atau pesan untuk masyarakat Ponorogo yang ingin disampaikan? Oh ya, terima kasih. Kami berpesan untuk masyarakat Kabupaten Ponorogo tentu harapan dari pemerintah, mari kita bersama-sama menjaga terutama menjaga kesehatan diri kita sendiri. Betul. Menjaga kesehatan tentunya baik diri kita sendiri, keluarga kita, dan tentunya pada umumnya masyarakat sekitar kita untuk selalu berperilaku hidup sehat. Setelah itu apabila memang sudah dalam tanda kutip kita sudah berusaha untuk berperilaku sehat, sewaktu-waktu memang takdir menentukan ada trouble di kesehatan ataupun ada sakit di masyarakat, tentunya kita Dinas Sosial P3A Kabupaten Ponorogo siap memberikan layanan bagi masyarakat Kabupaten Ponorogo yang menginginkan baik itu KIS maupun bantuan-bantuan sosial lainnya. Betul. Jadi pada intinya itu tadi harapan kita bersama masyarakat Kabupaten Ponorogo tetap memberikan motivasi semangat yang tinggi untuk berusaha berdikari, tidak menggantungkan dengan yang lain, yang jelas berusaha maksimal mungkin, akan tapi apabila suatu saat memang ada ketentuan yang lain, Dinas Sosial yang sebagai kepanjangan dari pemerintah Kabupaten Ponorogo siap mengcover dari masyarakat yang kurang mampu. Demikian Mas, harapan kita bersama. Semoga tetap berjalan dengan baik dan lancar. Amin. Jadi sahabat podcast, demikian tadi telah kita dengarkan bersama-sama baik kesan maupun pesan dari Bapak Agung untuk masyarakat Ponorogo. Saya menangkap satu motivasi dari Bapak Agung, sahabat podcast. Jadi jadikanlah ibadah sebagai motivasimu dalam menjalankan tugas, karena itu bisa menjadi satu paket ya Bapak ya. Betul. Baik sahabat podcast, telah sampailah kita pada akhir acara episode podcast kali ini bersama Bapak Agung. Terima kasih Bapak Agung atas kesempatannya. Terima kasih juga. Sampai jumpa lagi dalam podcast selanjutnya bersama mungkin nanti kepala bidang dari bidang yang lain. Terima kasih. Selamat siang. Salam sahabat podcast Dinas Sosial.